Maaf saya pakai masker ya Pak, lagi flu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Soeharto. Iya. Sebelumnya kami minta maaf karena mungkin telah mengganggu waktu Bapak. Iya. Kami bertiga ini maksudnya mau wawancari Bapak sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tugas sebagai calon guru penggerak Pak, yang akan mewawancarai kepala sekolah dalam hal bertema dilema etika dan bujukan moral. Izinkan kami untuk memulai wawancara ini ya Pak. Iya, silakan. Ya. Ya. Pak Soeharto, Ya. bagaimana pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah selama ini dalam pengambilan keputusan terkait dengan adanya dilema etika dan juga bujukan moral Pak? Oh iya. Jadi pastinya setiap sekolah mengalami ya masalah ini tentang dilema etika dan bujukan moral ya. Kebetulan untuk kami di sini SMP 171 juga mengalami beberapa masalah seperti ini dan memang harus segera diselesaikan, tidak bisa berlarut-larut. Iya Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan keputusan tersebut Pak? Apakah Bapak ini mengambil paradigma keadilan versus kesetiaan atau individu versus kelompok, atau bagaimana Pak cara Bapak mengambil keputusan tersebut? Jadi itu teknik itu bisa semuanya dilaksanakan ya. Yang pertama kan kita harus masalah yang dihadapi itu harus identifikasi dulu ya. Betul Pak. Untuk identifikasi kasus ini ada beberapa, salah satunya bisa melalui observasi Observasi ya. guru ya. Ya. Karena pasti akan ketahuan kenapa misalkan guru kok nggak masuk, biasanya izin kenapa kok nggak izin, itu pasti ada sesuatu. Kemudian bisa juga dari laporan guru itu sendiri, langsung curhat ke kepala sekolah tentang masalah yang dihadapinya. Terus bisa juga karena merasa nggak enak dengan kepala sekolah, ada rasa sungkan atau takut, biasanya akan curhat ke teman guru yang bisa dipercaya seperti wakil ya. Biasanya curhat ke wakil, gimana solusinya nih. Nah biasanya kalau seperti itu nanti wakil akan mengajak guru yang bersangkutan akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan masalahnya. Itu untuk identifikasinya seperti itu ya. Baik Pak. Termasuk di dalam pengambilan keputusan itu juga kita punya tim, jadi harus diskusikan dulu dalam menyelesaikan kasusnya, itu harus identifikasi, analisis benar enggak kejadiannya seperti ini. Baik. Terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Satu lagi ya Pak, sebelum nanti dilanjutkan dengan rekan saya. Iya. Bagaimana Pak cara yang paling efektif dari sekian banyak tadi yang Bapak jelaskan? Apa cara yang paling efektif menurut Bapak dalam kasus pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika tadi Pak? Yang paling efektif yaitu setelah identifikasi terhadap masalah yang dihadapi, kita punya tim manajemen ya. Tim manajemen. Jadi kita kumpulkan, kemudian membahas hasil dari analisis masalah tadi, kira-kira seperti apa di dalam mengambil keputusan. Kebetulan di sini itu ada permasalahan guru, yaitu ada masalah gangguan psikis gitu ya. Beban psikis. Jadi kalau diberikan tugas berat itu psikisnya terganggu ya. Ini permasalahan ini memang sudah lama ya, sebelum saya kesini itu sudah dari tahun 2018 itu sudah ada yang masalah seperti ini. Masalah dari keluarga sih, masalahnya karena tiba-tiba ditinggal istrinya gitu, jadi agak
psikisnya terganggu. Jadi kalau dikasih tugas banyak itu sering kambuh Oh, gitu ya. Tapi kalau nggak diberi tugas kan juga nanti sertifikasinya nggak dapat kan. Jadi kita juga sudah menyarankan ke keluarganya juga untuk apa ya memeriksakan ke psikolog, tetapi belum berhasil juga. Tetapi dengan tugas yang agak ringan, jamnya tidak terlalu banyak, alhamdulillah ya bisa berjalan dengan baik. baik. Terima kasih Pak, sudah sangat jelas apa yang Bapak terangkan tadi. Untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya disampaikan oleh rekan saya Pak ya, Pak Agung. Ini dari 6. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Soeharto atas waktu dan kesempatannya Ya, sama-sama. untuk sama-sama berbagi pengalaman. Semoga kami semuanya mendapatkan ilmu dan wawasan dan pengalaman yang bermanfaat buat kita semua. Pak Hin, mohon izin untuk pertanyaan selanjutnya Pak Hin. Selama ini tantangan Bapak ketika mengambil sebuah keputusan seperti apa tantangannya yang menurut Bapak itu yang menurut Bapak itu berat di dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, tadi sudah saya ceritakan di awal ya. Untuk tantangannya ini terhadap guru yang bersangkutan tadi yang mengalami masalah di Bima tadi. Ini kalau diberikan tugas yang banyak, beban yang banyak, khawatirnya stres, tambah stres gitu ya. Karena kan dampaknya akan banyak, kasihan anaknya, muridnya ya terutama. Jadi ya berusaha untuk membuat guru tersebut nyaman. Jadi sering saya ada dialog, kemudian sering ngobrol gitulah tentang perkembangan anak atau apa untuk mengalihkan pembicaraan yang berat-berat gitu. Kemudian guru tersebut juga dalam memberikan tugas saya minta bantuan guru pendamping yang lain. Siap. Ya supaya merasa lebih percaya diri di dalam memberikan dalam mengajar ya. Ya. Jadi masih dibimbing sama teman yang satu mata pelajaran gitu. Siap Bapak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan. Kemudian Bapak mohon izin ada pertanyaan kembali Pak. Apakah Bapak memerlukan jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau secara spontan atau langsung untuk menyesuaikan kasus-kasus tersebut? Jadi untuk menyelesaikan kasus ini untuk jadwal secara khusus tidak ada. Siap. Jadi alangkah baiknya kalau memang guru tersebut mengalami masalah ini langsung diselesaikan ya supaya tidak berkepanjangan. Tetapi yang saya hadapi ini karena masalah gangguan psikis ya kalau cuma sekali tidak bisa ya, kalau cuma sekali nggak bisa. Ini masih proses, jadi pendekatan terus saja gitu. Pokoknya dibuat guru tersebut nyaman, tidak merasa tertekan, Siap. tetapi bisa melaksanakan tugas dengan baik. Siap. Dan bahagia Pak. Iya, tentunya Iya. itu. Baik, Bapak terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak mohon izin ini ada rekan kita juga Ibu Rizka dari SMP 208 yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Iya. Mohon izin Bapak. Iya, silakan. Berapa Pak? Nomor 8. 9. Pak izin di samping Bapak Iya. kalian dokumentasi. Iya, silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Harto. Iya. Izin untuk menyampaikan pertanyaan berikutnya.
faktor apa saja yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan masalah-masalah yang ada di sekolah? Oh iya, jadi yang mempermudah ya itu karena kita punya tim, jadi segala bentuk permasalahan kita pecahkan secara bersama-sama. Jadi timnya kita kumpulkan juga, kemudian mencari tadi analisis masalah tadi kita bahas, terus solusi terbaiknya itu seperti apa. Jadi tidak mengambil kesimpulan bukan saya sendiri, tapi adalah tim ya. Kemudian seandainya tim tersebut masih menemui jalan buntu, ya kita konsultasi dengan pimpinan ya, dari PTK, dari Sudin ya, itu seperti itu. Oh gitu. Oke, Iya. Bapak, terima kasih Pak. Yang terakhir Pak nih, Iya. dari diskusi pertanyaan yang kami berikan ke Bapak saat ini, kira-kira pembelajaran apa buat kami bertiga gitu Pak, yang bisa dipetik dari pengambilan Pak Harto saat mengambil keputusan, sehingga kami bisa bawa nih pengalaman Bapak buat oleh-oleh kami di masa depan iya. sebagai Kalau guru kepala sekolah yang nanti. baik, sebagai calon pemimpin Amin, pembelajaran amin. gitu Pak. Iya. Saya kira apa Pak pesannya gitu Oh, buat iya. kami bertiga nih Pak? Ya, jadi yang terakhir nih ya, jadi kesimpulannya suatu saat nanti ada menemukan masalah, itu dalam mengambil keputusan itu harus hati-hati, jangan gegabah, jangan buru-buru tentunya, ini tidak diperbolehkan. Khawatir kalau buru-buru itu nanti akan mengambil keputusan atau langkahnya tidak tepat. Tapi kita pikirkan dulu, kemudian kalau perlu tim tadi itu kita ajak diskusi, apa sih solusi yang paling tepat gitu. Jadi jangan sampai kita salah langkah di dalam mengambil keputusan. Kalau keputusan sendiri itu kan terkesan memaksakan gitu ya, kayak otoriter, itu tidak diperbolehkan. Tapi semuanya harus didiskusikan terlebih dahulu dengan tim. Itu alangkah lebih baiknya, lebih bijaknya gitu ya. Jadi kalau kepala sekolah sendiri nanti kalau salah kemudian tim tidak tahu, nah nanti kan tidak pas ya di dalam mengambil keputusan, karena itu kemauan kepala sekolah sendiri misalkan, itu yang tidak diinginkan seperti itu ya. Jadi bersama-sama gitu. Intinya berarti harus berhati-hati dan Bapak tetap berkolaborasi dengan stakeholder Iya, gitu ya betul. Pak ya, sehingga keputusannya diambil bersama-sama, tapi Iya. tetap Bapak yang menentukan di akhir. Iya, Gitu jadi ya. ada masukan dari teman-teman ya, dari tim gitu, sehingga tim akan tahu penyebabnya atau permasalahannya atau apa, solusinya itu jadi bersama-sama gitu. Oke Bapak, terima kasih. Alhamdulillah 9 pertanyaan sudah terjawab. Kami bertiga berterima kasih banyak gitu Pak ya. Semoga kami dapat ilmu, dapat oleh-oleh nih dari Bapak untuk menjadi calon pemimpin pembelajaran di masa depan. Amin. Ya. Terima kasih Sebelumnya banyak. mohon maaf bila ada jawaban yang kurang pas, mungkin nanti bisa bisa lewat WA Siap. ya, Siap untuk Bapak, siap. menambahkan apa mungkin saat ini lupa untuk menjawab, Siap. nanti bisa Oke. didiskusikan lagi. Ya, terima kasih Terima kasih, kembali. Pak Harto. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin, Bapak amin. Ibu semuanya, Amin. calon pemimpin ya, Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan menggantikan saya nanti Amin. 3 tahun lagi pensiun. Dan jangan bosan ya Pak ya kalau kami sering Iya. tanya nanti ke depannya. Iya, nggak apa-apa. Pengalaman Bapak